Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihad Sabili dari kelas 04 SMJP 036, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Berikut ini adalah video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik 2 yang diampu oleh dosen Ibu Siti Nurcahyati SEMM yang berjudul Metode Statistik Non-Parametrik. Yang pertama yaitu ada pengertian. Metode statistik non-parametrik adalah pendekatan statistik yang tidak mengandalkan asumsi tertentu tentang distribusi populasi. Metode non-parametrik sering digunakan ketika asumsi tentang distribusi populasi tidak terpenuhi atau tidak diketahui. Selanjutnya yaitu ada definisi. Metode statistik non-parametrik memfokuskan pada peringkat atau ranking data daripada nilai sebenarnya. Ini memungkinkan analisis yang lebih tangguh terhadap asumsi distribusi. Metode ini termasuk perbandingan dua atau lebih kelompok yang independen, data ordinal atau kategorikal, dan analisis yang melibatkan data berpasangan. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan metode statistik non-parametrik adalah untuk melakukan analisis data ketika asumsi tentang distribusi data tidak terpenuhi atau ketika data bersifat ordinal atau nominal. Metode ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi yang diperlukan untuk mengaplikasikan metode statistik parametrik, seperti uji T atau analisis varians. Tujuan utama dari metode non-parametrik adalah untuk membuat inferensi statistik tanpa mengasumsikan distribusi tertentu atau parameter populasi yang diketahui. Metode ini lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai jenis data. Selanjutnya yaitu ada penggunaan metode non-parametrik. Dalam statistik non-parametrik, kesimpulan dapat ditarik tanpa memperhatikan bentuk distribusi populasi. Hal ini berarti dalam statistik non-parametrik, bebas dari syarat seperti data harus berskala interval atau rasio, data harus berdistribusi normal, memiliki homogenitas, dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk situasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila ukuran sampel sedemikian kecil sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal. Yang kedua, apabila digunakan data peringkat atau ordinal, data ordinal hanya memberikan informasi tentang apakah suatu item lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan item lainnya, sehingga data ini tidak menyatakan ukuran perbedaan. Selanjutnya yaitu ada uji perangkat bertanda Wilcoxon. Jika prosedur uji tanda hanya berfokus pada arah perbedaan di dalam pasangan data, maka prosedur uji peringkat bertanda Wilcoxon digunakan jika besaran maupun arah perbedaan relevan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang sesungguhnya antara pasangan data yang diambil dari satu sampel atau dua sampel yang saling terkait. Apabila kita ingin memasukkan besaran perbedaan selain arah perbedaan ke dalam proses pengambilan keputusan kita, maka prosedur uji peringkat bertanda Wilcoxon harus digunakan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan hipotesis. Yang kedua, menentukan besar dan tanda perbedaan antara pasangan data. Yang ketiga, menyusun peringkat perbedaan tanpa memperhatikan tanda. Yang keempat, memberikan tanda atas peringkat yang telah ditetapkan. Yang kelima, menjumlahkan peringkat. Dan yang terakhir yaitu ada penarikan kesimpulan statistik tentang hipotesis 0. Selanjutnya yaitu ada rantes untuk melihat keacakan. Seorang investor ingin mengetahui apakah kenaikan dan penurunan yang terjadi akhir-akhir ini pada data harian Dow Jones Industrial Average benar-benar bersifat acak atau apakah ada keteraturan atau pola pada perubahan tersebut yang mungkin mempengaruhi portofolionya. Untuk itu, investor tersebut dapat melakukan rantes atau uji deret untuk melihat keacakan. Tujuan uji deret adalah untuk menentukan apakah keacakan akan terjadi atau apakah terdapat suatu pola yang mendasari urutan data sampel. Pengujian tersebut didasarkan pada jumlah deret dari hasil yang identik pada data berturut. Misalnya,
Apabila investor tadi melihat bahwa dalam 15 hari kerja berturut-turut angka DJIA menunjukkan rangkaian dari 15 rangkaian yang berkaitan, dia mungkin akan menyimpulkan adanya pola dalam perilaku modal atau bursa saham. Sayangnya, dalam kenyataannya, proses pengambilan keputusan tidak selalu segamblang itu. Oleh karena itu, rantes merupakan prosedur pengujian hipotesis lain yang dirancang untuk membantu para pengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Metode statistik non-parametrik adalah alat yang berguna dalam analisis data ketika distribusi data tidak diketahui atau ketika asumsi distribusi normal tidak terpenuhi. Namun, pemilihan metode harus selalu disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan analisis yang diinginkan. Berikut adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.